Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih Anda ngalamin momen-momen kayak gini pas Ramadan? Matahari kayaknya udah mau tenggelam, terus dari jauh kedengaran suara sayup-sayup. Nah, ini udah azan maghrib bukan ya? Atau jangan-jangan cuma suara lain? Nah, di saat-saat genting kayak gitu, keraguan pasti muncul kan? Perasaan senang mau buka puasa kecampur sama was-was. Jadi, sebetulnya kapan persisnya kita boleh membatalkan puasa? Nah, di sini kita semua butuh jawaban yang pasti. Tapi tenang aja, untungnya kita nggak dibiarin bingung sendirian. Ada loh panduan yang sangat jelas dari ilmu fikih. Panduan ini yang bantu kita mengubah rasa ragu jadi sebuah keyakinan setiap hari sebelum berbuka. Inti dari panduannya itu sebenarnya simple. Kita cuma perlu paham 3 kondisi atau 3 situasi yang mungkin kita hadapi. Yuk kita bedah satu persatu ya. Oke, jadi 3 kondisi itu adalah yang pertama yakin, yang kedua ragu, dan yang ketiga ini istilahnya dhon, atau gampangnya prasangka kuat. Kita bakal urut pembahasannya ya, mulai dari yang paling jelas sampai yang paling butuh kehati-hatian. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Kondisi yakin. Ini bisa dibilang skenario yang paling ideal, paling enak, di mana kita tuh 100% yakin kalau waktu berbuka emang udah tiba. Nah, yakin itu gimana maksudnya? Gampang aja. Misalnya kita ngelihat sendiri dengan mata kepala kita, matahari udah tenggelam. Atau kita dapat kabar pasti dari sumber yang bisa dipercaya, kayak dengar azan dari masjid yang jadwalnya udah kita tahu bener. Kalau udah begini, hukumnya jelas banget. Disunahkan untuk segera berbuka. Bukan cuma boleh loh ya, tapi justru dianjurkan. Jangan ditunda-tunda lagi. Oke, itu tadi kalau kita yakin. Sekarang, gimana kalau sebaliknya? Gimana kalau kita ragu? Nah, ini dia kondisi kedua. Dan hukumnya beda jauh banget. Jadi gini, ada satu prinsip dasar yang menarik banget dalam fiqh. Hukum asalnya atau ya settingan defaultnya, itu hari masih dianggap siang. Nah, keyakinan awal ini bahwa hari masih siang, itu nggak bisa langsung batal cuma gara-gara kita ragu. Keraguan itu levelnya nggak cukup kuat buat ngalahin keyakinan. Karena itulah hukumnya jadi tegas banget. Kalau posisi kita lagi ragu-ragu, 50-50, udah maghrib belum ya? Maka jawabannya adalah haram untuk berbuka puasa. Titik. Kita harus nunggu sampai keraguan tuh benar-benar hilang. Sekarang kita masuk ke kondisi yang ada di tengah-tengah, yang paling butuh perhatian detail nih. Namanya dzon atau prasangka kuat. Perlu diingat, ini bukan nebak-nebak asal ya, tapi ini dugaan yang ada alasannya. Yuk kita lihat bedanya. Nah, di sini zon ini pecah jadi 2. Ada yang punya dasar, ada yang enggak. Prasangka yang ada dasarnya itu contohnya kita dengar azan dari muazin yang emang kita percaya. Kalau kasusnya begini, hukumnya boleh berbuka. Tapi kalau prasangkanya itu nggak ada dasarnya, cuma perasaan aja tanpa usaha ngecek, ya hukumnya balik lagi jadi haram. Sama persis kayak kalau kita ragu. Eits, tunggu dulu. Ada catatan penting nih buat yang prasangka kuat berdasar tadi. Meskipun hukumnya boleh berbuka, tapi ini beda sama kondisi yakin ya. Di sini nggak ada anjuran sunnah untuk buru-buru berbuka. Ini nunjukin kalau level keyakinan itu emang bertingkat-tingkat dalam syariat. Dan supaya kita semua makin mantap, penjelasan ini bukan opini pribadi loh ya. Semua ini rujukannya jelas. Bersumber dari kitab Syarh Fath Al-Qorib Al-Mujib oleh Syekh Husam Lutfi Asy-Syafi'i. Jadi landasannya sangat kuat. Oke, supaya semua penjelasan tadi makin nempel di kepala, yuk kita rangkum poin-poin kuncinya, biar gampang diingat. Jadi, ingat ya, kalau yakin, sunnah disegerakan. Kalau ragu, haram. Kalau prasangka kuat tapi ada dasarnya, hukumnya boleh. Tapi kalau prasangka kuatnya tanpa dasar, balik lagi jadi haram. Simpel kan? 3 kondisi, 4 kemungkinan hukum. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan bareng-bareng. Sebenarnya, apa ya hikmahnya? Kenapa kepastian itu jadi hal yang penting banget dalam ibadah kita? Mungkin ini cara agama mengajarkan kita kalau puasa itu lebih dari sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga tentang membangun kehati-hatian dan keyakinan dalam setiap langkah ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.